Perintah mencium Hajar Aswad sering memunculkan tanya di masyarakat. Bukankah itu mirip dengan perilaku syirik yang dilarang keras oleh agama, bahkan termasuk dosa besar nomor wahid? Jika agama memang melarang perbuatan syirik, lalu mengapa diperintahkan mencium Hajar Aswad? Mencium, melambaikan tangan atau mengusap Hajar Aswad dalam ibadah tawaf bukan berarti memujanya. Ritual itu adalah perintah Allah yang telah ditetapkan kepada kita dan menyimpan hikmah yang besar. Sama sekali bukan meniru kebiasaan kaum jahiliyah, bukan pula meniru ibadahnya orang jahiliyah dahulu. Allah tentu berhak memerintahkan hambanya untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ketika Allah memerintahkannya, maka hal itu menjadi bagian dari syariat Islam, bukan bagian dari ajaran jahiliyah. Selain itu, ada beberapa tradisi kaum jahiliyah yang baik dan kemudian ditetapkan dalam syariat Islam. Di antaranya membayar diat atau tebusan dengan 100 ekor unta. Dahulu ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah dan kemudian ditetapkan oleh syariat Islam. Orang-orang jahiliyah juga terbiasa memuliakan tamu, bahkan dengan cara-cara yang ekstrim. Kebiasaan ini dilanjutkan dalam syariat Islam, bahkan diperkuat. Demikianlah hal ini dan yang lainnya termasuk akhlak mulia yang Allah cintai dan telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga halnya dengan mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya. Di dalam perbuatan ini terkandung penghormatan kepada Allah dan pengharapan ridhonya. Bukan berdoa kepada batu, tetapi mentaati perintah Allah. Allah menguji hambanya dengan perintah ini. Apakah sang hamba mau taat ataukah tidak? Dan ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka hendaknya hambanya menaatinya. Menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani itu telah ditetapkan oleh Allah kepada para hambanya sebagai cobaan dan ujian. Apakah sang hamba mau taat ataukah tidak dengan syariat yang Allah tetapkan? Oleh karena itulah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di depan Hajar Aswad sebelum menciumnya, ia berkomentar, "Sungguh aku tahu benar bahwa engkau adalah sekedar batu, tidak memberi mudarat maupun manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Nabi SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu." Dulu antara tahun 930 sampai 951, Hajar Aswad pernah hilang, dicuri dan dibawa pulang oleh kaum Ismailiyah Qaramita ke markas mereka. Sehingga selama itu Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Apakah dengan hilangnya batu itu lantas umat Islam tidak sholat lagi karena Hajar Aswad sudah tidak ada? Tentu tidak. Meski Hajar Aswad hilang, namun selama 21 tahun itu umat Islam tidak pernah libur sholat dan tidak pernah libur menunaikan ibadah haji. Seandainya umat Islam sholat untuk menyembah Hajar Aswad, maka selama 21 tahun itu mestinya mereka libur sholat. Tapi nyatanya tidak. Umat Islam tetap sholat menghadap kiblat, baik Ka'bah ada batu atau Hajar Aswad ataupun tidak. Karena esensi mereka ialah mematuhi perintah Allah, bukan menghadap dan menyembah batu. Bila sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mengapa ada orang yang rajin sholat namun tetap berbuat jahat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar." Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Tapi yang juga harus kita pahami adalah tidak semua sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Hanya orang yang menunaikan sholat dengan benar saja yang akan mendapat hikmah dan faidah dari sholatnya. Sholat itu bukan hanya sekedar ucapan dan gerakan yang hampa tanpa makna. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menegur seseorang usai sholat, "Ulangilah sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat." Beliau bahkan mengulang ucapannya sebanyak 3 kali. Ucapan Abu Aliyah patut kita renungkan tentang sholat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Di dalam sholat itu ada 3 unsur penting, yaitu ikhlas, khasyah atau takut, dan zikrullah atau ingat kepada Allah. Maka jika tiap sholat tidak ada ketiganya, tidaklah disebut sholat. Karena dengan kandungan ikhlas akan menuntun pada kebaikan. Khasyah atau rasa takut akan mencegah seseorang dari perbuatan munkar. Sedangkan zikrullah atau mengingat Allah akan mencakup makna mengajak ma'ruf, kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Al-Hasan berkata, "Hai anak Adam, solat akan mencegah dari keji dan munkar. Jika solatmu tidak mencegahmu dari keji dan munkar, maka sesungguhnya kamu tidak solat."
Al-Maraghi sangat tegas mengingatkan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk menegakkan solat, yaitu dengan melaksanakannya secara sempurna, secara lahir dan batin. Al-Baydawi berkata, solatnya yang menjadi sebab terhentinya aneka maksiat adalah ketika dia sibuk dengan solatnya, dan kesibukannya itu akan menanamkan kepada dirinya perasaan takut kepada Allah. An-Nasir Al-Siddi berkata, sisi keberadaan solat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, yaitu ketika seorang hamba yang mendirikan solat menyempurnakan rukun-rukun, syarat-syarat dan kekhusyuannya, maka hatinya akan bersih, perasaannya akan jernih, imannya akan bertambah kuat keinginannya untuk melaksanakan kebaikan, dan berkurang atau hilang keinginannya untuk mengerjakan keburukan. Senada dengan ini, seorang ulama kontemporer mengingatkan, ketika sholat seharusnya seseorang mengkonsentrasikan diri untuk dekat kepada Allah. Jangan sampai ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Jangan sampai terlintas di hati berbagai pikiran ketika sudah masuk dalam sholat. Dengan demikian, sholat yang menimbulkan efek mencegah dari perbuatan dosa dan maksiat, serta bisa mengajak pada kebaikan adalah sholat yang dilakukan dengan cara memenuhi rukun, syarat, wajibnya sholat. Demikian pula dengan melakukan hal-hal sunnah yang menyempurnakan sholat. Membuang jauh-jauh dari dalam pikiran hal-hal di luar sholat. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri ketika sedang melaksanakan sholat. Menghadirkan hati saat sholat dengan merenungi setiap ayat dan bacaan yang diucap. Bersemangat dalam hati untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika sholat kita belum sampai ke tahap seperti ini, maka patut mengoreksi diri dan tidak perlu menjadikan sholat sebagai kambing hitam. Abu Dzar menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain dari itu, janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi permasalahannya bukan pada informasi ayatnya, tetapi lebih kepada pelaku sholat itu sendiri yang kurang menyempurnakan rukun, kewajiban, atau khusyuknya sholat. Maka semestinya kita menyempurnakan semua itu, sehingga sholat kita menimbulkan efek baik dan bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita, sebagaimana halnya yang disampaikan Rasul SAW kepada sahabat-sahabatnya. Apa pendapat kalian jika di depan pintu salah seorang dari kalian ada sungai mengalir? Dia mandi darinya 5 kali dalam sehari. Apakah tersisa kotoran darinya? Para sahabat menjawab, tidak akan tertinggal kotoran sedikit pun. Beliau bersabda, demikianlah sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya untuk kita adalah, kalau ada orang yang mandi 5 kali sehari dan semalam, misalnya pagi hari sekali, siang hari, sore hari, lalu di waktu maghrib sekali, dan di waktu malam juga sekali, ini pun masih ditambah dengan mandi-mandi lain yang ia lakukan, akan tetapi meski telah mandi sekian kali, orang itu tetap dekil, kotor dan bau. Pertanyaannya, yang salah mandinya atau cara mandinya? Tentu saja yang harus kita pertanyakan adalah cara mandinya. Pasti cara mandinya yang keliru. Barangkali sama saja dengan mandi bebek yang sekedar mencelupkan sebagian tubuh ke air asal ada yang basah. Demikian pula dengan sholat. Jika sholat sudah ditunaikan tapi pelakunya masih saja senang berbuat buruk dan maksiat, bukankah berarti sama saja dengan sholat bebek? Namun perlu diingat bahwa dosa-dosa yang dikerjakan oleh seseorang, baik dosa kecil apalagi dosa besar, tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat. Karena sholat 5 waktu diwajibkan kepada seorang muslim baligh dan berakal dalam keadaan bagaimanapun, kecuali wanita yang haid. Sekali lagi perlu diingat baik-baik, maksiat yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sholat 5 waktu, apapun maksiat yang dilakukan. Dia harus tetap sholat dan tidak boleh meninggalkannya. Semoga di kemudian hari dia bisa memperbaiki sholatnya, sehingga dapat mencegahnya dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang sholat dan masih berbuat maksiat tentu saja masih lebih baik daripada yang tidak sholat dan berbuat maksiat. Bahkan boleh jadi, bila dia tidak sholat, maksiatnya akan bertambah. Meskipun tentunya harus berusaha dan diusahakan oleh orang lain agar kualitas sholatnya ditingkatkan dan maksiatnya ditinggalkan. Wallahu a'lam.